Shalom. Selamat pagi, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan masuk dalam doa. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Terima kasih kalau Tuhan boleh bangunkan kami pada hari ini dengan kekuatan, kesehatan, nafas hidup yang baru yang boleh Tuhan berikan. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah menuntun setiap perjalanan kami supaya kami sampai di tempat ini tanpa suatu apapun. Tuhan, sebentar kami ingin mulai ibadah kami. Tuhan berkati kami semua yang mengambil bagian dalam ibadah. Tuhan berkati setiap pendengar firman Tuhan yang kami sampaikan hamba-Mu Tuhan menjadi berkat, menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing. Kami siap untuk memulai ibadah kami Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita mau fokus akan Tuhan. Kita menaikkan syukur kita. Kita menaikkan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya.
Tuhan, lebih dari pernah. Selamat untuk tangan.
kita dahsyat. Amin. Allahku dahsyat. Kita mendengarkan doa itu. Kita merenungkan setiap kebaikan Tuhan. Kita ambil satu kita. Apa yang sudah Tuhan kasih selama 1 minggu ini, kita merenungkan kebaikan Tuhan. Kita mempersiapkan hati, pikiran kita untuk terfokus pada kebenaran firman Tuhan yang kami sampaikan. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini.
berkuasa. Firman-Mu dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Kekuatan dan kuasa Firman-Mu tidak pernah berubah. Kekuatan kuasa-Mu memulihkan kami, memperbaharui hidup kami, memperbaiki jalan hidup kami. Itulah kuasa kebenaran Firman-Mu. Kami sangat membutuhkan Firman-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Karena kami tahu Firman-Mu adalah terang sesungguhnya yang sanggup menerangi setiap jalan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Firman-Mu adalah terang dunia. Tanpa kebenaran Firman-Mu di dalam hati kami, maka gelaplah kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, sampaikan Firman-Mu kepada kami. Berfirmanlah kepada kami, sehingga perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini sebagai anak-anak-Mu, Tuhan, kami dapat hidup sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Firman-Mu pelita bagi setiap langkah hidup kami dan terang bagi setiap jalan kehidupan kami. Oleh karena itu, biar Firman-Mu saat ini, Tuhan, bercahaya dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memancarkan terang Kristus dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Urapi kami semua saat ini, Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Penuhi kami, Tuhan, dengan urapan yang baru. Sinari kami dengan kemuliaan dan kekudusan-Mu, Tuhan, sehingga Tuhan, biarlah keilahian-Mu bekerja dalam kehidupan kami, terus memakai kami untuk dapat menjadi saksi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengarkan Firman-Mu saat ini. Di dalam nama Yesus yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, shalom ya. Puji Tuhan, kita bersyukur kita semua ada hari ini karena anugerah Tuhan. Amin. Kita semua ada karena saya percaya kita dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, ya. Bapak dikasih Tuhan, teruslah kita dekatkan diri dengan Tuhan, teruslah berharap, bersandar dan berserah penuh kepada Tuhan dalam perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini, ya. Bapak saudara, karena apa yang terjadi di dunia ini silih berganti saudara, tidak menentu, ya. Keadaan-keadaan di dunia ini susah diharapkan saudara, ya. Tetapi kasih Tuhan, ya, dan kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan, biar terus kita harapkan. Bapak dikasih Tuhan, kita bersyukur juga ya, kita diberikan kesehatan dan kekuatan, ya, sehingga kita bisa beribadah hari ini. Tadi sudah cek suhu, ya, semua normal, ya. Sudah normal, ya Pak Abu, cek berapa? 36,3, puji Tuhan. Kalau 34 saya balik. Ya, puji Tuhan, normal saudara, ya. Kalau tanya bilang semua 36,3, 36,2, puji Tuhan, sehat, ya. Amin saudara. Ya, kita sehat karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu mari kita kita syukuri kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, ya. Mari kita syukuri kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Gimana dengan cara kita terus melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan. Amin. Melakukan hal yang baik dan yang terbaik di hadapan Tuhan, sudah menjadi berkat bagi siapapun yang ada di tengah-tengah kita, saudara, ya. Bapak dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan melihat kepada firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 1 sampai yang ketiga. Ya, Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3. Ya, dengan kasih Tuhan saya mengajak jemaat Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Kita kembali bangkit berdiri. Kita baca Injil Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3. Ini 3 ayat saja, tidak banyak. Kita baca bersama-sama. Ya, di mana judul di atas tentang perempuan-perempuan yang melayani Yesus, saudara, ya. Lukas 8 ayat 1 sampai yang ketiga. Ya, kita baca bersama-sama. Hitungan ketiga saya kita boleh mulai. 1, 2, 3.
Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Amin. Silakan duduk. Bapak dikasih oleh Tuhan, ini sebuah tema khusus yang diberikan oleh Injil Lukas. Di situ tokohnya banyak, saudara. Di dalam peristiwa ini dari Lukas 8 ayat 1 sampai 3 dicatat situ ada Tuhan Yesus, dicatat di situ ada murid-murid yang bersama dengan Tuhan Yesus, dicatat di situ juga ada perempuan-perempuan yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dan perempuan-perempuan ini melayani Yesus dan murid-muridnya dengan kekuatan, dengan berkat yang Tuhan percayakan kepada mereka melalui harta kekayaan mereka. Dan ini tema khusus yang luar biasa, saudara. Tidak ada tema bapak-bapak di situ, ya, atau laki-laki, saudara. Tapi ini tema khusus buat perempuan yang ditekankan di Injil Lukas ini. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus, saudara. Ya, ini tema spesial untuk kaum wanita, luar biasa. Tapi sekalipun ini dituliskan khusus untuk kaum wanita temanya, ini juga berlaku untuk kaum pria hari ini. Katakan amin. Supaya tidak digradikasi pula, kan yang pria-pria merasa, wah bukan kita yang disebut firman, perempuan tuh. Kita nggak dicatat, perempuan jadi dicatat. Enggak, saudara, ya. Sama, saudara, ya. Bapak dikasih oleh Tuhan, ini sebuah perjalanan di mana Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, satu mereka melayani, memberitakan Injil dari kota ke kota, dari desa ke desa. Ya, ini sebuah perjalanan yang panjang yang Yesus lakukan, saudara. Yesus sangat gigih memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada orang-orang di sekitarnya, kepada kota-kota di mana dia ingin beritakan, saudara. Bapak dikasih oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang beberapa hal dalam ayat ini, saudara. Ya, ada beberapa jenis pelayanan yang kita bisa ambil dari ayat ini, saudara. Ya, yang pertama, saudara, dikatakan di sana ayat yang pertama, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Sebuah teladan yang Yesus berikan kepada kita dalam hal melayani, saudara. Yesus katakan begini, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani, saudara. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kasih, kita sebagai orang-orang percaya hari-hari ini dipanggil oleh Tuhan bukan hanya untuk diberkati. Kita dipanggil Tuhan bukan hanya untuk dipulihkan keadaan hidup kita. Kita dipanggil Tuhan bukan hanya untuk diselamatkan oleh Tuhan. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Jadi ternyata, saudara, melayani Tuhan ini ada sebuah panggilan, bukan keinginan. Katakan, melayani Tuhan sebuah panggilan, bukan keinginan. Apa beda panggilan dengan keinginan, saudara? Kalau ingin itu, saudara, tergantung suasana. Kalau ingin melayani, ya melayani. Kalau nggak ingin melayani, nggak melayani. Saudara, melayani ini merupakan panggilan khusus dari Tuhan kepada setiap kita. Melayani, saudara, dengan cara yang berbeda-beda, dengan karunia yang berbeda-beda, dengan porsi yang berbeda-beda, dengan ukuran yang berbeda-beda. Tapi intinya adalah saudara dan saya ketika menjadi orang percaya, saudara dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan. Saudara dipanggil bukan hanya untuk yang sakit disembuhkan.
yang miskin jadi kaya, yang susah jadi bahagia. Bukan hanya untuk itu, saudara. Kita dipanggil oleh Tuhan, saudara, juga untuk melayani. Amin. Karena ini panggilan, saudara. Saya bersyukur sekali ketika saya dipanggil Tuhan, saudara. Ya, melayani itu panggilan, saudara. Dan panggilan itu bagi semua orang percaya dalam porsi dan tempat yang berbeda. Tidak semua orang memang ditakdirkan untuk menjadi hamba Tuhan atau pendeta, tidak. Tidak semua orang ditakdirkan untuk menjadi WL, enggak, saudara. Tapi semua kita orang percaya dipanggil Tuhan untuk melayani. Jadilah garam dan jadilah terang. Itu perintah. Ini semua perintah Tuhan. Jadi garam dan terang itu gimana? Apa kita pakai lampu neon setiap hari dikening dan jadi terang? Enggak. Jadi garam, apa kita harus bawa garam setiap hari satu kantong dikocek kayak zaman dulu kan? Saudara, pada zaman dulu saya punya garam itu dikocek tiap hari, saudara. Karena garam itu dalam percayaan mama saya itu musik setan. Enggak seperti itu, saudara. Ya. Artinya apa? Kita dipanggil Tuhan dimanapun kita berada untuk melayani. Amin. Melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Bagaimana melayani Tuhan, saudara? Ya, di sini kita melihat dari ayat pertama di situ ada orang yang melayani Tuhan dengan memberitakan Injil, memberitakan Injil, menyampaikan firman Tuhan. Sebuah teladan bagi kita, saudara, bagaimana Yesus ketika ada di tengah-tengah dunia ini, saudara. Dia pergi, dia berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa untuk memberitakan Injil. Kenapa Injil harus diberitakan? Karena Injil ini berbicara tentang kasih Tuhan. Injil berbicara tentang keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada umat manusia. Injil berbicara tentang pengampunan dosa. Injil berbicara tentang pelepasan di dalam kuasa dosa. Jadi setiap umat manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini itu membutuhkan Injil. Keluarga kita butuh Injil, ya? Perlu Injil, saudara. Ayah ibu kita butuh Injil, adik kita butuh Injil, pasangan hidup kita butuh Injil. Dan siapa yang hari ini harus beritakan kepada mereka? Siapa, saudara? Saya, katakan sama-sama. Saya. Kenapa harus saya? Karena saya punya waktu banyak yang Tuhan kasih bersama dengan mereka. Coba dengan suami, siapa yang punya waktu banyak? Tetangga atau istri? Istri tentunya. Ya kan, kalau tetangga bahaya toh. Tabur TV yang datang. Atau siapa yang punya banyak waktu dengan istri? Suami pastinya. Siapa yang punya banyak waktu dengan orang tua? Kita anaknya. Siapa yang punya banyak waktu dengan anak? Kita orang tuanya. Sudah kasih oleh Tuhan. Dikatakan di situ, kenapa Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi beritakan Injil? Yesus ingin memberikan teladan kepada murid-muridnya bahwa engkau ini dipanggil, saudaraku, bukan hanya untuk saya selamatkan, bukan hanya untuk saya pulihkan, tapi saya dipanggil kamu untuk mengikuti teladan saya, beritakan juga Injil. Bapak dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini, saudara, setiap umat manusia membutuhkan Injil. Hanya Injil itulah, saudara, yang sanggup memberikan pengharapan. Kenapa, saudara, Injil perlu kita beritakan? Karena Injil itu kekuatan Tuhan. Injil ini berkuasa untuk menyelamatkan setiap orang. Dan tugasnya adalah saudara dan saya untuk memberitakannya. Amin. Saudara dikasih ikut kita. Coba kita lihat di dalam Matius pasal 28. Ini mungkin ayat nggak asing, saudara, untuk kita, ya.
ayat 8, pasal 28 ayat 18 sampai 20. Yuk kita baca bersama-sama. Matius pasal 28 ayat 18, 19 dan 20. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita dipanggil Tuhan, saudara, melayani, memberitakan Injil, kita nggak perlu takut. Katakan, tidak perlu takut. Kadang-kadang kita ini takut duluan, saudara. Nanti kalau saya ngomong Injil ke suami saya, kira-kira suami saya marah nggak ya? Karena kita takut dimarah, akhirnya kita nggak pernah beritakan Injil. Kita nggak pernah beritakan Yesus, karena udah takut duluan. Tuhan katakan begini, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ketahuilah, aku menyertai kamu," saudara. Untuk keluarga saya, saudara, saya bersyukur Tuhan kasih keberanian, saudara. Kami latar belakang keluarga penyembah berhala, keturunan ya pendoa suku, saudara. Karena kakek saya pendoa suku dia. Kalau ada acara pesta adat itu pasti dia yang muncul, dan saya seringkali mengikutinya. Ketika mulai mengenal Yesus, ya saya berdoa kepada Tuhan dan minta keberanian kepada Tuhan untuk dapat menyampaikan Injil kepada keluarga saya. Memang secara agama, keturunan kami adalah keturunan Kristen secara agamawi. Tapi dalam kepercayaan iman yang sesungguhnya, kami adalah animisme. Kenapa pilih Kristen? Karena makan cumi. Orang Dayak, adat istiadatnya identik dengan cunyu. Tidak ada cunyu itu bukan adat. Babon. Adat kalau tanpa babi itu tidak sah. Sekecil apapun acara itu harus ada babi. Tidak dipatok berapa ukurannya, walaupun 10 kilo harus ada babi. Makanya jadi orang Kristen. Dan ternyata Tuhan selamatkan yang babi juga enggak ya. Ya maksudnya begini. Artinya begini, saudara, Tuhan itu luar biasa. Ya, memulihkan kita tidak. Ya, dia luar biasa. Itu dulu, saudara, kepercayaan alam agama yang begitu Kristen, tapi ternyata tidak mengenal Yesus, saudara. Saya, saudara, kenal Yesus itu umur udah 16 tahun. Dan di keluarga saya sekalipun Kristen tidak pernah berdoa. Sekalipun Kristen, saudara, jarang sekali kami baca Alkitab. Kalau baca mantra, saudara, setiap Jumat. Tapi baca Alkitab, saudara, ya saya nggak tahu, saudara, berapa kali, saudara. Kita kadang-kadang, saudara, beritakanlah Injil untuk keluarga kita, amin. Beritakan, saudara. Ya, buat suami kita yang mungkin punya suami yang belum kenal Yesus, mari, para ibu-ibu yang hebat luar biasa ini, beritakan Injil kepada mereka, beritakan tentang Yesus. Jangan takut, kenapa? Karena Yesus menyertai engkau, amin. Karena Yesus menyertai saya. Itu janji Tuhan. Ketika saya menyampaikan Injil kepada keluarga saya, saudara, memang butuh waktu untuk Injil itu terus bertumbuh. Untuk butuh waktu, saudara. Ya, saya mulai dari mama saya. Mama saya memang udah memang ada di gereja, tapi belum ngerti. Saya mulai dari mama saya. Setelah mama saya dimulai, saya mulai dari adik-adik saya.
yang berat saudara. Kepala keluarga itu berat. Karena dia pemimpin, itu berat. Ayah saya berat saudara. Tapi puji Tuhan saudara, perjalanan waktu ketika Injil itu diberitakan saudara, yang dulunya ya kita berpegang kepada kepercayaan lama gitu ya, doa dengan cara-cara lama saudara. Lambat laun ini bekerja, dan puji Tuhan ya hari ini nama Yesus dimuliakan dalam keluarga. Amin. Ini puji Tuhan saudara. Awalnya memang takut saudara, takut gimana mau ngomong nih tentang Injil, gimana mau ngajak orang tua, apalagi mama saya itu saudara tidak ada hari Minggu dulunya kamusnya dia. Jadi Senin sampai Senin Minggu keladang dia terus. Lalu gimana caranya biar dia di Minggu bisa di gereja? Gimana caranya biar dia paling nggak 2 kali bisa ibadah? Apalagi kalau musim panen, saudara, mama saya paling takut tinggalkan paninya karena takut busuk gitu. Tapi cara itu luar biasa saudara ya. Memberitakan Injil kepada keluarga itu adalah panggilan setiap kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Ini penting saudara. Kenapa saudara? Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memberitakan Injil kepada mereka? Gembala kita terbatas. Gembala kita juga punya keluarga. Hamba Tuhan tempat kita juga terbatas. Mereka juga punya keluarga. Mereka juga harus memberitakan Injil kepada keluarga mereka. Oleh karena itu saudara, panggilan memberitakan Injil, melayani memberitakan Injil merupakan tugas setiap kita sebagai orang percaya. Amin. Nah, ini sudah ceritakan tentang Yesus saudara. Buat keluarga kita, buat anak kita, ya buat kita orang tua dari kecil sekarang kita. Pak agak-agak ribet saudara. Anak saya sesiapanya agak-agak ribet saya beritakan ini sama dia, karena dia kalau lihat sesuatu, saudara, ini rumah setan dia, aduh saudara. Kalau ada tempat penyembahan saudara, dia langsung tuduh gue, ini tempat setan dia, aduh Tuhan. Untung kalau di motor ngomongnya, kalau kita lagi namanya jalan pas perempatan di situ orang ramai. Dulu dia ceplos-ceplos saudara. Ini tempat setan kan, aduh Tuhan, orang dekat. Berkali-kali ngomong sampai kita bilang iya. Ini ribet saudara. Saya pernah masalah rokok saudara. Pak Lurah saya yang lama itu ditegur sama anak saya waktu umur 4 tahun. Pas kebetulan Pak Lurah itu, saya ketemu kantor Lurah, urus berkas, saya bawa sepannya. Kenapa? Karena saya coba pesan sama dia, dia seperti itu sempat merokok gitu ya, bukan merokok tapi main stick permen, tapi caranya begini. Saya jauh ya, merokok itu bisa merusak kesehatan. Dan kamu itu tubuh baik Allah, di dalam dirimu itu ada Tuhan. Kamu jangan kasih asap Tuhan di situ. Kedua, kalau kamu merokok itu bisa bikin sakit tuh, lihat tuh. Dia sebelah kan ada warung. Di situ dia lihat rokok, orang kena apa sakit-sakitan itu. Dan sering ke puskesmas itu tembel sebenarnya. Gede-gede ada gambar rokok, gambar orang yang kena efek rokok itu. Satu hari dia bilang begini. Pertama, bapak saya ditegur. Saya anaknya aja nggak berani ditegur bapak saya. Saudara. Cucunya udah, kakek jangan merokok. Kalau kakek merokok, nih dibawa gambar dari sebelah bungkus rokok, pinjam bungkus rokok. Nih kakek nih, umur 4 tahun. Saya beri kantor Lurah, pas kebetulan Lurah udah rokok. Di dalam ruangan udah, pas Pak Lurah mau keluar naik motor, saya belum gas motor, saya baru putar motor. Saya banyak berdiri, Pak Lurah, tidak boleh merokok. Langsung sok dia saya yang malu. Oh iya, maaf. Saya bilang Pak minta maaf ya. Dia bilang bagus Pak. Jadi dimatikan rokok, dibuang. Pas saya bilang Tuhan, ini berita baik buat anak kita. Dari kecil itu ternyata punya potensi. Kalau anak kecil ngomong, orang tua pasti nurut, apalagi kakek neneknya. Betul kan? Kalau kita sebagai anak beritakan ini kepada orang tua kita, itu agak ribet. Lu anak baru saya kasih makan lu
makan garam nggak lebih banyak dari saya, memberitakan Injil, ngajarin saya. Tapi kalau cucunya ngomong, oh iya. Seperti bapak saya langsung keluar, pergi cari warung jauh-jauh, rokok di sana, tidak lagi dalam rumah sampai hari ini. Ini beritakan Injil, tugas kita. Potensi, anak kita punya potensi beritakan Injil, saudara. Amin. Latih mereka, ajar mereka, didik mereka dari kecil. Anak saya itu saya gak bingung, dikit-dikit dosa, sampai saya bilang, bapak marah dosa. Aduh, nah. Lalu saya jelasin lagi, porsi marahnya boleh, mana yang boleh, mana tidak. Marah tanpa alasan yang tidak boleh. Tapi kalau kamu salah, saya sebagai orang tua harus kasih tahu. 1 kali, 2 kali, 3 kali tidak dikasih tahu, pasti dimarahin. Anak kecil marah dosa gitu, tapi dia nggak tahu apa yang boleh, apa yang tidak dalam marah. Tapi itu saudara, anak kecil punya potensi. Mari didik anak kita, beritakan Injil kepada anak kita. Mumpung anak kita masih kecil, saudara, ya, umur anak 3 tahun, 4 tahun yang lagi pandai-pandainya ngomong itu, saudara, ajar dia, tanamkan sesuatu yang positif, ya, dalam dirinya, itu akan bertumbuh baik. Itu pertama, saudara, melayani, memberitakan Injil adalah panggilan setiap kita, saudara. Ya. Yang kedua, kita lihat, saudara, ayat yang kedua dan ketiga. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka, saudara, ya. Nah, bagaimana kita melayani? Kedua, saudara, kita melayani, saudara, dengan apa yang kita miliki. Melayani dengan apa yang kita miliki. Ini penting, saudara, ya. Memang, saudara, dalam melayani itu, saudara, ada orang-orang yang dipanggil Tuhan melayani secara penuh waktu, saudara. Ya, ada istilah kata orang itu full time, saudara. Artinya orang yang benar-benar mengabdikan hidupnya di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam ladang Tuhan. Ini penting, saudara. Kalau kita ini nggak ada orang yang full time, Anda ada orang yang full waktunya untuk pekerjaan Tuhan, kemungkinan kita ini, saya katakan, saya ini berkat daripada seorang gembala saya yang full melayani Tuhan. Ya. Kalau nggak ada dia yang full, mungkin, saudara, ya saya terabaikan. Ya. Ada yang orang yang melayani dengan paruh waktu, saudara. Ya, dia bekerja, tapi dia melayani juga. Ada orang yang nggak bisa melayani, misalnya nggak bisa ambil bagian dalam pelayanan lain, saudara. Mungkin, saya mau pergi ke KKR, tapi nggak bisa karena kesibukan dan sebagainya. Tapi mereka melayani dengan apa yang mereka miliki, saudara. Intinya adalah baik orang yang full time melayani, baik orang yang paruh waktu melayani, baik orang yang mungkin sibuk sehingga nggak punya waktu untuk misalnya ikut memberitakan Injil kemana-mana gitu. Mereka bisa melayani dengan apa yang mereka miliki, saudara. Ini penting, saudara. Ya. Coba kita lihat Roma 15 ayat 25-27. Bagaimana Rasul Paulus melihat sebuah kerjasama yang baik dari jemaat yang ada di Roma, dari orang-orang yang diselamatkan di Roma. Roma 15 ayat 25-27 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus, sebab Makedonia dan Aksaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem.
Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yang kedua, kita melayani Tuhan dengan apa yang kita miliki, saudara. Ini penting. Ini sebuah pesan yang Tuhan ingin berikan kepada kita, saudara. Dikatakan dalam ayat 3, Yohana istri Kusa, berdarah Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka, saudara. Artinya apa? Apapun yang hari ini, saudara, kita dipanggil oleh Tuhan untuk diberkati dan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, saudara. Yang kedua, kita melayani dengan apa yang sudah kita miliki, yang berasal daripada Tuhan. Amin. Nah, saudara, sekali memberitakan Injil, saudara, dalam melayani itu kita juga bisa memberikan sesuatu, sebuah dukungan untuk pekerjaan Tuhan, ya, melalui apa yang kita punya, saudara. Amin. Ini penting, saudara. Baik yang full time maupun yang paruh waktu atau yang mungkin tidak punya waktu, mari kita sama-sama kita berikan apa yang kita miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ini melayani Tuhan, saudara. Jadi kita dipanggil, saudara, untuk melayani Tuhan, ya, bukan hanya untuk diberkati, tapi juga untuk menjadi berkat. Kita melayani Tuhan bukan hanya untuk dipulihkan, tapi juga memulihkan orang lain. Kita dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan bukan hanya untuk diselamatkan, tapi kita mau belajar juga jadi alat menyelamatkan orang lain, saudara. Dan ini tugas kita. Pesan Tuhan hari ini untuk kita, saudara. Mari kita melayani Tuhan, beritakan Injil dimanapun Tuhan tempatkan engkau. Mulailah dari keluarga kita, saudara. Mulailah dari keluarga kita. Kita tahu seperti bawah kolong langit ini tidak ada nama lain olehnya kita dapat diselamatkan selain di dalam nama Yesus. Kita rindu suami kita, anak kita, istri kita, saudara-saudara kita diselamatkan di dalam Yesus. Amin. Ini kerinduan, saudara. Ini juga kerinduan saya sebagai hamba Tuhan hari ini. Walaupun saya belum hamba Tuhan, Sabtu hari tahun 2000 dipanggil Tuhan, saudara, tapi itu kerinduan yang dalam, saudara, untuk menyelamatkan keluarga saya. Pada saat tahu keluarga saya, pada saat itu, saudara, ya, agama memang Kristen, tapi iman mereka sesungguhnya bukan kepada Yesus, tapi kepada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Dan kita nggak tahu, saudara, keluarga kita saat ini Tuhan sesungguhnya dalam hati mereka siapa. Bisa saja mereka udah agamanya Kristen, saudara, tapi kita nggak tahu Tuhan dalam hidupnya siapa. Dan itu bagian kita untuk mengingatkan kembali, menyampaikan kembali, jadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Beritakan Injil. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita minta kiranya Tuhan boleh memakai kita, Tuhan boleh mengurapi kita, Tuhan boleh memperlengkapi kita untuk dapat melayani Tuhan, baik dalam memberitakan Injil atau menjadi berkat dengan apa yang kita miliki pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sedang jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur Tuhan boleh memanggil kita pada hari ini. Saudara dikasih Tuhan, kita bersyukur juga Tuhan boleh melibatkan kita dalam pemberitaan Injil Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bahkan kita bersyukur juga kepada Tuhan, Tuhan berikan kita kesempatan untuk melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Akan pujian ini Tuhan, ini tugas kami. Mereka yang
untuk melayani, melainkan melayani. Yesus melayani, memberitakan Injil dari kota ke kota, dari desa ke desa. Yesus melayani, memberikan waktunya, memberikan tenaganya, bahkan dia melayani, memberikan nyawanya untuk setiap kita pada saat ini. Kita dipanggil oleh Tuhan, kita bersyukur Tuhan memanggil dan setiap kita saat ini. Firman Tuhan mengingatkan kita saat ini untuk kita belajar melakukan seperti yang Tuhan lakukan. Beritakanlah Injil dalam keluarga, beritakan Injil buat orang tua kita, buat suami, istri, anak-anak kita. Mereka butuh Injil. Hanya Injil yang sanggup menyelamatkan mereka, hanya Injil yang sanggup mengubah hidup mereka, hanya Injil yang sanggup memulihkan mereka. Oleh karena itu saudara, berdoa kepada Tuhan dan minta keberanian kepada Tuhan untuk kita semua yang hadir saat ini, untuk kita dapat kembali bersemangat memberitakan Injil kepada orang-orang yang kita cintai, kepada orang-orang yang kita kasihi. Kalau bukan kita, siapa lagi saudara yang harus menyampaikan Injil kepada mereka? Makasih Tuhan. Mari kita melayani Tuhan dengan segenap kekuatan kita, dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Mari kita layani Tuhan. Percayalah ketika saudara
mengurapi kita. Kita minta Roh Kudus untuk memenuhi kita. Kita minta Roh Kudus untuk memakai kita. Haleluya, 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 haleluya. Saudara berdoa dalam hatimu, dalam Tuhan. Pakai aku untuk memberitakan Injil kepada keluargamu. Saudara, seadanya Tuhan datang nanti malam. Apakah kau yakin bahwa keluarga kita pasti diselamatkan? Seadanya Tuhan datang nanti sore, saudara, masih banyak keluarga kita yang tidak mencintai Yesus dalam hidupnya. Dan saudara tahu, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Saudara dan saya tahu, tanpa Yesus tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Oleh karena itu saudara, sebelum terlambat, melalui berdoa kepada Tuhan dan minta kepada Tuhan keberanian untuk saudara memberitakan kasih Tuhan, memberitakan Injil kepada mereka, kepada anak-anak kita, kepada pasangan hidup kita, kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita. Haleluya. Bapa di surga, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Kami minta kepada-Mu mencurahkan roh keberanian kepada kami untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan, seperti yang Yesus lakukan. Berikan kami roh keberanian untuk berkata-kata tentang Injil Kerajaan-Mu. Berikan kami keberanian untuk menyampaikan tentang Yesus kepada keluarga kami, Tuhan. Haleluya. Dan berikan kemampuan kepada kami, Tuhan, hikmat dan pengertian kepada kami untuk dapat memberitakan Injil-Mu, Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus, biarkan Roh Kudus-Mu Tuhan tercurah kepada kami. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan melengkapi setiap kami saat ini. Biar Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami saat ini, Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan memperlengkapi kami saat ini, untuk kami dapat melayani Engkau Tuhan dalam memberitakan Injil, untuk kami dapat melayani Engkau Tuhan dengan segala apa yang kami miliki, Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus, terimalah rahmat yang baru, terimalah kuasa Roh Kudus yang baru, terimalah pengertian yang baru, terimalah hikmat surga yang baru, terimalah keberanian yang baru, terimalah semangat yang baru di dalam nama Yesus. Yang dikerjakan Roh Kudus dalam hidup setiap kita saat ini, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Roh Kudus mengalir dalam setiap kami, Roh Kudus tercurah dalam setiap kami, Roh Kudus berkuasa atas setiap kami, Roh Kudus yang menaungi setiap kami, Roh Kudus yang melengkapi setiap kami, Roh Kudus yang melengkapi kami saat ini untuk melayani Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih kami terima Tuhan perlengkapan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan untuk kami melayani Engkau saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu ada dalam kehidupan kami dan berkuasa atas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami persilakan Engkau Roh Kudus untuk terus bekerja dalam kehidupan kami, memberikan semangat kepada kami, membakar hati kami menyala-nyala dalam memberitakan Injil-Mu Tuhan kepada orang-orang yang kami kasih, pada orang-orang di sekitar kami, bahkan kepada siapapun yang Kau kehendaki untuk kami perintahkan Injil-Mu itu Tuhan. Berikan kami keberanian yang dari surga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan.
buat saat ini, buat kebenaran firman-Mu, buat urapan kuasa Roh Kudus-Mu yang menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur juga Tuhan, pada saat ini kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkati bangsa Indonesia Tuhan, berkati ekonomi bangsa Indonesia, berkati mata uang bangsa Indonesia rupiah Tuhan, berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan. Kami berdoa, berikan mereka kesehatan, kekuatan Tuhan, dari tingkat pusat sampai daerah Tuhan. Engkau tolong mereka dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka selaku orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk mengatur perjalanan roda pemerintahan yang ada dalam nama Yesus. Berkati presiden dan wakil presiden, berikan mereka kesehatan Tuhan, kekuatan dalam menjalankan tugas mereka, hikmat, pengertian yang berasal daripada surga boleh melingkupi mereka dalam menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang ada dalam bangsa ini Tuhan. Dan berkatilah bangsa Indonesia Tuhan, berkati seluruh rakyat Indonesia di mana mereka berada. Biarlah seluruh rakyat Indonesia saling membahu, saling bergandeng tangan untuk membangun negeri ini pada sebuah tujuan yang lebih baik Tuhan. Bila nilai-nilai Pancasila dapat kami terapkan dalam kehidupan kami selaku warga negara Indonesia. Berdoa ya Tuhan, berkati ekonomi bangsa Indonesia saat Tuhan. Kami berdoa, Kau pulihkan terus Tuhan, pulihkan terus Tuhan. Engkau meningkatkan daya beli masyarakat Indonesia, dan Kau berkati pekerjaan-pekerjaan masyarakat Indonesia di tengah-tengah pergumulan yang ada saat Tuhan. Dengan wabah virus corona kami berdoa, Tuhan lindungilah seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan jagalah, Tuhan peliharalah kami. Berikan kami kekuatan yang baru, antibodi yang baru Tuhan. Karena kami tidak tahu di mana keberadaan virus tersebut Tuhan. Tapi yang kami tahu bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami, yang sanggup memberikan kami kesehatan, kekuatan yang baru, yang sanggup menjaga dan melindungi kami dari segala musuh-musuh kami. Engkau menjaga gereja-Mu Tuhan, menjaga umat-Mu Tuhan. Engkau melindungi gereja-Mu, melindungi umat-Mu Tuhan. Seluruh umat di sini melihat di mana berada, Tuhan Engkau jaga, Tuhan Engkau lindungi, Engkau pelihara mereka. Tuhan Engkau topang mereka, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan di dalam nama Yesus. Yang tak berdaya Engkau tegakkan kembali Tuhan di dalam nama Yesus. Dan Engkau mengampuni setiap kami Tuhan. Jika ada kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kami lakukan sebagai umat-Mu Tuhan, yang mendukakan dan menyedihkan hati-Mu, hati ini kami datang, ampunilah kami Tuhan, dan curahkan terus anugerah-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk Kalimantan Barat, kota Pontianak kami serahkan dalam tangan-Mu, dan kota-kota yang ada di Kalimantan Barat Tuhan. Engkau menjaga Kalimantan Barat ini, Engkau melindungi Kalimantan Barat ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang ada di misi pemulihan dan hamba Tuhan di mana berada di seluruh dunia saat kami berdoa. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan tutup bungkus dan kuasa jalan. Seluruh umat Tuhan di mana berada, umat Tuhan kami pemulihan di mana berada, Tuhan jaga mereka, Tuhan tolong mereka, Tuhan pelihara mereka, lindungi mereka Tuhan di mana berada saat ini. Kami berdoa berpekerjaan Tuhan di tempat ini dalam nama Yesus. Berkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan, berkati gembala kami di tempat ini Tuhan, berkati keluarga gembala kami di tempat ini Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Engkau yang menjaga gembala pembina kami di tempat ini Tuhan.
bersama keluarganya ada, orang-orang dikasihinya. Kami berdoa Tuhan Engkau menjaga, Tuhan Engkau melindungi. Demikian juga untuk Bapak Pendeta Silas Bela di pusat Jakarta dan hamba Tuhan lainnya. Tuhan Engkau jaga mereka, Tuhan Engkau lindungi mereka, Tuhan Engkau pelihara mereka, dan memberitakan Injil-Mu Tuhan sebagai hamba Tuhan. Mengambil waktu mereka, sepenuh waktu mereka untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan lindungilah mereka, Tuhan jagailah mereka, Tuhan sertailah mereka dalam menjalankan amanat agung-Mu Tuhan. Demikian juga untuk seluruh jemaat Tuhan Visi Pemulihan di mana berada. Tuhan jaga mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan pelihara mereka. Jemaat Visi Pemulihan Pontianak dan Siantan Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan Engkau lindungi mereka, Tuhan Engkau jaga, Tuhan Engkau pelihara untuk kudus dan kuasa darah-Mu. Pagari dengan malaikat-Mu ya Tuhan, agar semua umat di tempat ini Tuhan boleh melihat penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Berkati pekerjaan mereka Tuhan, berkati rumah tangga mereka, berkati masa depan mereka, di dalam nama Yesus. Berdoa untuk hamba Tuhan Misi Pemulihan Pontianak Tuhan, berkati kami semua yang sudah berbagian dalam pelayanan Tuhan hari ini. Ekorsi kita pemusik Tuhan multimedia sorman, kameramen Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu, terima tamu kami serahkan dalam tangan-Mu. Bahkan kami semua yang hadir saat ini beribadah kepada-Mu Tuhan. Tuhan terimalah pelayanan kami, terimalah ibadah kami, dan berkatilah kami Tuhan, untuk kami dapat menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati juga ibadah sore nanti Tuhan jam 6 di tempat ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Hamba-hamba yang berbagian dalam pelayanan Tuhan, Kau perlengkapi mereka, Kau jaga lindungi mereka, agar mereka dapat menunaikan tugas pelayanan mereka nanti sore di tempat ini Tuhan. Demikian juga jemaat-Mu yang mungkin siap-siap untuk datang sore nanti Tuhan, Engkau tuntun mereka, Engkau sertai mereka, pimpin mereka untuk tiba di tempat ini dengan tidak kekurangan satu apapun Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Berkatilah perjalanan gereja-Mu ini Tuhan dengan kekuatan daripada-Mu. Kami bersyukur Tuhan sampai hari ini gereja-Mu ada oleh anugerah-Mu semata-mata. Kami bersyukur Tuhan Engkau yang bisa memimpin gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sebentar Tuhan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai kami, Tuhan pimpin kami dan tuntun kami. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan terima berkat daripada Bapa di surga. Mari kita beri tangan kita di hadapan Tuhan. Kita akan kembali ke tempat kediaman kita masing-masing. Jemaat Tuhan yang terkasih, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa di surga. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya. Tuhan mengurapi engkau dengan kekudusan-Nya. Tuhan menyertai engkau dengan segala kemahakuasaan-Nya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu. Terimalah berkat Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Terimalah berkat rohani, iman terus berakar, bertumbuh dan berbuah. Diperlengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus dan buah-buah Roh. Terimalah berkat jasmani, tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat materi, kebutuhan yang terus dicukupkan oleh Tuhan, yang dilimpahkan oleh Tuhan untuk engkau menjadi berkat. Pulalah jadilah garam, jadilah terang, jadilah saksi Kristus dimanapun Tuhan menempatkan engkau. Dari hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus, saya syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
walau